Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam video kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisrina Salsabila, jurusan Bimbingan Konseling Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, semester 2, kelas D, nomor absen 9, NIM 1908306138. Di sini saya akan mereview sebuah buku mengenai pendidikan kewarganegaraan. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Risla Diba MPD. Di sini saya membaca sebuah buku berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi. Pengarangnya yaitu Dr. Ujang Chandra, SSH.MH. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018 oleh PT Raja Grafindo Persada Depok. Buku ini terdiri dari 337 halaman dan terdiri dari 7 bab. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan memaparkan mengenai isi buku ini. Bab 1, Orientasi Pendidikan Kewarganegaraan. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang pertama yaitu perubahan pendidikan ke masa depan. Dengan adanya perubahan diharapkan supaya negara Indonesia itu tidak tertinggal dari negara-negara yang lain. Nah, agar bangsa Indonesia ini tidak tertinggal dari negara-negara lain, maka dikembangkanlah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ini mempunyai fungsi. Pendidikan nasional memiliki fungsi strategis, yaitu mengembangkan kemampuan membentuk watak bangsa yang sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan pun memiliki tujuan. Secara khusus, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada para mahasiswa supaya mahasiswa itu mengetahui mengenai hubungan antara warga negara dengan negaranya, serta memberi pengetahuan mengenai bela negara supaya warga negara itu dapat diandalkan oleh negaranya. Tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum yaitu diharapkan supaya mahasiswa itu dapat memahami masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mahasiswa itu dapat mengatasi masalah-masalah tersebut dengan landasan Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Selain itu, diharapkan mahasiswa itu memiliki sifat cinta tanah air dan rela berkorban terhadap nusa bangsa dan negara. Selain perubahan pendidikan ke masa depan, latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan itu dinamika internal bangsa Indonesia. Jadi masalah-masalah yang terjadi di dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, landasan hukum pendidikan kewarganegaraan juga ada pada pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana menyebutkan bahwa pendidikan perguruan tinggi itu wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Historis pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yang ada di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh pendidikan kewarganegaraan atau civics yang ada di Amerika Serikat. Civics ini pertama kali diperkenalkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1790 dalam rangka mengamerikakan bangsa Amerika. Karena pada saat itu di Amerika itu terdiri dari imigran yang memiliki latar belakang kultur yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Maka dengan adanya civics ini untuk menyamakan persepsi mereka supaya mereka mengetahui mengenai negara dan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu materi bab 2 yang berjudul Memahami Identitas Nasional sebagai Karakteristik Bangsa Indonesia. Identitas nasional merupakan ciri-ciri atau karakteristik jati diri suatu bangsa, di mana ciri-ciri ini membedakannya dengan negara lain. Tujuan dari identitas nasional itu supaya suatu negara itu dikenal oleh negara lain dan dihargai oleh negara lain. Nah, selain itu, identitas nasional merupakan alat pemersatu suatu bangsa. Nah, macam-macam bentuk identitas nasional
ini salah satunya itu menurut Winarno. Winarno ini menyebutkan macam-macam bentuk identitas nasional. Yang pertama itu bahasa nasional, itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Yang kedua itu bendera negara, bendera merah putih. Yang ketiga lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya, lambang negara, Pancasila, semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara Pancasila, konstitusi atau hukum dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsepsi wawasan Nusantara, dan kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Nah, kita ambil semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya kan berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini sangat menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia yang sangat beragam, yang berbeda-beda tapi memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga, dengan judul Memahami Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara. Ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematik yang menyangkut bidang politik, budaya, sosial, dan keagamaan. Nah, selain ideologi Pancasila, ada juga ideologi liberalisme, di mana sistem ekonomi dikuasai oleh kaum aristokrasi atau golongan intelektual yang menindas hak-hak individu. Masyarakat terbaik menurut paham liberal adalah individu yang memiliki kemampuan-kemampuan untuk mengembangkan kemampuan individu sepenuhnya. Selanjutnya yaitu ada ideologi konservatif. Menurut paham konservatif, masyarakat terbaik adalah masyarakat yang paling banyak menciptakan kebahagiaan. Selanjutnya yaitu ideologi sosialisme. Menurut ideologi sosialisme berkeyakinan bahwa perubahan dapat terjadi melalui damai dan demokratis. Yaitu ideologi fasisme. Ideologi fasisme ini identik dengan kemegahan upacara dan simbol-simbol yang mendukung untuk mencapai kebesaran negara. Selanjutnya yaitu bab 4 dengan judul Memahami Negara, Konstitusi, dan Warga Negara. Jadi di sini ada 3 pembahasan yaitu mengenai negara, konstitusi, dan warga negara. Pertama yaitu negara. Negara adalah suatu lembaga atau suatu wadah di mana manusia ini dapat mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan segala kegiatannya. Nah, untuk menjadikan suatu negara itu harus ada unsur-unsur yang membangun suatu negara. Dalam buku ini dijelaskan menurut Konvensi Montevideo. Di sini dijelaskan ada 4 unsur terbentuknya suatu negara. Yang pertama yaitu adanya penduduk yang tetap, adanya wilayah tertentu, pemerintah, dan juga kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Hakikat negara yaitu organisasi di mana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan pelaksanaan kekuasaan oleh badan-badan negara untuk mencapai tujuan negara tersebut. Nah, dalam buku ini juga dijelaskan, menurut J. Barron, negara itu berfungsi dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Nah, secara umum, bentuk negara itu ada 2. Ada negara kesatuan dan negara serikat. Indonesia ini termasuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ada juga negara serikat seperti Amerika Serikat. Negara kesatuan yaitu negara di mana kekuasaannya itu kekuasaan dalam suatu negara itu diatur oleh pemerintah pusat. Beda halnya dengan negara serikat. Negara serikat itu terdiri dari negara-negara bagian. Tadinya tuh ada negara-negara yang beda-beda lalu disatukan menjadi satu negara.
Selanjutnya yaitu mengenai konstitusi. Konstitusi atau hukum dasar menurut K.C. Ware adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur pemerintahan suatu negara. Peranan konstitusi bagi kehidupan bernegara adalah memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara. Selain itu juga berfungsi untuk membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, memberikan jaminan atas hak-hak asasi bagi warga negaranya. Nah, konstitusi yang berlaku saat ini di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, susunan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama terdiri dari 3 alinea. Alinea yang pertama yaitu pernyataan hak segala bangsa akan kemerdekaan. Alinea yang kedua yaitu pernyataan tentang berhasilnya perjuangan kemerdekaan Indonesia. Alinea yang ketiga yaitu pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia. Alinea keempat ini berisi pernyataan pembentukan pemerintahan Indonesia dengan dasar kerohanian negara yang disebut Pancasila. Yang ketiga yaitu mengenai warga negara. Warga negara itu singkatnya orang yang menempati suatu negara. Negara itu tempatnya, kalau warga negara itu orang yang ada di dalamnya. Nah, syarat-syarat untuk menjadi warga negara atau bisa disebut sebagai cara untuk menentukan kewarganegaraan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu asas ius soli. Asas ius soli itu menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya. Yang kedua yaitu asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis ini berarti penentuan kewarganegaraan itu berdasarkan keturunan atau berdasarkan orang tuanya. Dalam hubungan antar warga negara, setiap warga negara itu dapat pindah tempat atau berdomisili ke tempat yang lain, ke negara yang lain. Oleh sebab itu, dalam hal ini dapat terjadi kasus seseorang itu tidak memiliki kewarganegaraan atau bahkan seseorang itu dapat memiliki 2 kewarganegaraan. Nah, seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan disebut apatride dan yang memiliki 2 kewarganegaraan ini disebut bipatride atau dui kewarganegaraan. Nah, dalam kehidupan bernegara, setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sebaliknya, negara pun memiliki hak dan kewajiban yang harus diberikan kepada warga negaranya. Hak dan kewajiban warga negara itu antara lain warga negara itu berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, mendapatkan pendidikan, berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, berhak pula untuk berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat baik melalui lisan maupun tulisan. Berhak pula mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, berhak bekerja dan mendapatkan imbalan, dan berhak menentukan kepercayaannya masing-masing. Bab selanjutnya yaitu bab 5 dengan judul memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Yang pertama yaitu mengenai negara hukum. Istilah negara hukum atau rule of law merupakan istilah yang pertama kali muncul pada abad ke-19. Namun sebenarnya konsep negara hukum ini telah muncul atau telah ada sejak abad ke-17. Nah, menurut Rukmana Amanwinata bahwa negara hukum yang ada di Indonesia ini memiliki karakteristik mandiri yang memiliki karakteristik yang mandiri, khas dan berbeda dengan negara lainnya. Dan negara hukum yang ada di Indonesia ini berpegang teguh pada falsafah Pancasila. Oleh karena itu, aktivitas pemerintahan
harus berpegang teguh pada hukum. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hak asasi manusia. Pada hakikatnya, hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang melekat dalam setiap diri manusia sejak lahir. Hak asasi manusia ini merupakan karunia Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Sehingga hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut dari pemiliknya. Dan tidak ada seorang pun yang diperkenankan untuk merampasnya. Lalu ada macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak untuk hidup, hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat, hak untuk kebebasan berkumpul, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak melanjutkan keturunan, hak untuk mendapatkan kesejahteraan, hak untuk memperoleh keadilan dan rasa aman, hak untuk beragama dan menjalankan ibadah, serta hak mendapatkan kedudukan yang sama di depan hukum. Selanjutnya yaitu materi mengenai demokrasi. Demokrasi yang dianut bangsa Indonesia saat ini yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Pada hakikatnya, demokrasi Pancasila ini merupakan sarana atau alat yang digunakan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi prinsip demokrasi Pancasila ini yaitu memperhatikan kepentingan semua golongan, semua lapisan masyarakat, daerah, suku, dan agama. Selanjutnya yaitu materi bab 6 dengan judul memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Wawasan Nusantara ini merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografis wilayah Nusantara yang menjiwai cara pandang bangsa terhadap tujuan dan cita-cita nasionalnya. Wawasan Nusantara ini berfungsi sebagai pedoman, motivasi, rambu-rambu dalam menentukan segala keputusan, perbuatan, dan tindakan bagi penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan nasional juga bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dunia dalam rangka mencapai tujuan nasional. Bab yang terakhir yaitu bab 7 dengan judul memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Pada hakikatnya, ketahanan nasional merupakan kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan suatu bangsa dan negara. Nah, ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional. Ketahanan nasional di sini itu meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ekonomi, sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Selanjutnya yaitu mengenai integritas nasional. Integritas nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya.